لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kembali lagi dalam acara tanya jawab seputar hukum umroh dan haji, yang alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab ihram, yang pada hari ini insyaallah kita akan memasuki bab tawaf. Baik Ustaz, ada pertanyaan, apakah disyaratkan untuk berwudu pada saat tawaf? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, ini masalah yang sering dijumpai oleh para jamaah umrah maupun haji, ya, di mana mereka ya bingung apakah ya wajib atau merupakan syarat berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan tawaf atau tidak. Ya, ini memang ya permasalahan klasik ya para ulama, di mana mereka berbeda pendapat tentang ya apakah wudu merupakan syarat tawaf atau tidak. Maka secara garis besar terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, ya ulama yang mengatakan bahwa itu adalah ya syarat dalam tawaf, maka tidak sah tawaf jika tidak memiliki wudu. Ya, ini adalah ya pendapat Malikiyah, ya Syafi'iyah yang masyhur dari Syafi'iyah, dan juga pendapat Hanabilah. Yang pendapat ini ya berdalil dengan beberapa dalil. Di antara adalah ya riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tawafu salatun fa aqillu fiha al-kalam." Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya tawaf itu ya adalah salat, maka sedikitkanlah pembicaraan di dalam tawaf. Namun masih boleh untuk berbicara di dalam tawaf. Ya, para ulama yang berdalil dengan ini mengatakan bahwa tawaf itu salat, sedangkan di dalam salat itu disyaratkan padanya beberapa syarat. Disyaratkan menutup aurat, dan juga disyaratkan padanya taharah, ya agar memiliki wudu terlebih dahulu. Maka demikian pula tawaf disyaratkan padanya taharah, ya atau wudu. Dan juga ya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ya kata Aisyah menceritakan bagaimana awal tawafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya awwalu syai'in bada'a bihi hina qadimal baita at-tawaf al-wudu, ya annahu tawadda'a thumma tawafa bil bait. Bahwasanya yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau datang ke Al-Bait, ke Ka'bah, bahwasanya Nabi SAW tawadda'a, beliau berwudu terlebih dahulu baru kemudian ya tawaf. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dan Imam Bukhari membawakan judul bab ya dalam sahihnya tersebut, babut tawafi ala wudu, bab tawaf dengan wudu. Ya, ini pun dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, walaupun ini memang tidak kuat sebagai dalil syarat, ya, tidak kuat sebagai dalil syarat, kecuali jika digabungkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik ya kalian, apakah manasik umroh atau manasik haji. Ya, kalau digabungkan dengan dalil itu, baru itu ya jadi lebih kuat sebagai dalil syarat. Ya. Dan juga di antara dalilnya ya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dan juga Imam Muslim dalam sahihnya, ya hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana ketika Aisyah haid, maka Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, "If'ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil bait hatta tatahhari." Ya, lakukanlah apa yang biasa dilakukan oleh orang yang haji, hanya saja jangan tawaf. Ya, jangan tawaf sampai engkau suci dan mandi. Maka hadis ini ya menunjukkan haid itu penghalang dari tawaf. Haid merupakan penghalang dari tawaf. Maka demikian pula semakna itu pula orang-orang yang memiliki hadas. Ya, haid terhalang dari tawaf, begitu pula orang yang junub, begitu pula orang yang memiliki hadas kecil, itu pun terlarang dari tawaf. Ya, ini dalil-dalil para ulama yang mengatakan bahwasanya wudu itu syarat ya dalam tawaf, ya tidaklah sah tawaf kecuali dengan wudu. Ya.
Bagaimana jika seseorang Ustaz mengambil pendapat diwajibkannya wudhu pada saat tawaf, namun ketika dia sedang tawaf sudah berapa kali, 3 kali atau 4 kali, wudhu ini batal? Bagaimana Ustaz? Ya. Bagi para ulama yang berpendapat bahwa wudhu itu merupakan syarat dalam tawaf, maka bagaimana ketika batal taharahnya atau wudhunya di tengah tawaf? Maka pendapat ini terbagi menjadi 2 pendapat. Ya, pendapat yang pertama bahwa dia wajib mengulang dari awal dengan taharah secara sempurna, diulang hitungannya. Ya, ini adalah pendapat Malikiyah. Ya, adapun pendapat yang kedua, ketika seseorang batal wudunya, maka dia cukup mengulang wudunya wa yabni alaih, dan dia menggabungkan dengan hitungan awal. Misalnya dia sudah tawaf 3 putaran lalu batal wudunya, maka silahkan dia keluar untuk berwudu lagi lalu melanjutkan tawafnya dari titik di mana dia batal, cukup dilanjutkan saja. Ya, ini pendapat Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Ya, itu wallah alam itu yang lebih kuat. Ya, bagi yang berpendapat wudu itu merupakan wajib atau merupakan syarat dari tawaf. Melanjutkan pembahasan bahwa itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua bahwa wudu itu bukanlah syarat dalam tawaf. Bukanlah syarat dalam tawaf, sehingga tawaf masih tetap sah walaupun tanpa wudu. Tawaf masih tetap bisa dikatakan sah walaupun tanpa wudu terlebih dahulu atau batal wudunya di tengah. Ini adalah pendapat Hanafiyah dan juga sebagian Hanabilah, dan ada riwayat dari Imam Ahmad tentang hal tersebut. Namun pendapat ini terbagi lagi menjadi 2. Kalau wudu bukan syarat, lantas hukum wudu apa? Sebagian pendapat ini mengatakan wudu itu wajib. Kalau wajib maksudnya bagaimana? Maksudnya wajib dia berwudu. Kalaulah wudunya batal, tawafnya tetap sah, namun wajib untuk membayar dam. Wajib untuk membayar dam berupa kambing. Namun bagi pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, maka ketika wudunya batal, dia tidak perlu untuk membayar dam. Ini pendapat yang mengatakan wudu bukan syarat, terbagi lagi menjadi 2. Yang mana dalilah pendapat ini? Dalilah pendapat ini adalah kemutlakan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wal yatawafu bil baitil atiq. Kemutlakan firman Allah Subhanahu wa taala, wal yatawafu bil baitil atiq. Maka tawaflah kalian bil baitil atiq, di keliling Ka'bah. Dalam ayat tersebut Allah tidak mensyaratkan wudu. Allah tidak mensyaratkan wudu. Walaupun ini memang juga digabungkan dengan usul fiqh Hanafiyah, yang itu pun agak lemah, bahwa ketika ada dalil-dalil Al-Quran lalu ada tambahan dari sunnah, maka tambahan itu tidak bisa diberlakukan. Az-ziyadatu 'alan nassi naskhun. Tambahan terhadap nas itu berlaku hukum nasikh mansukh. Namun kemutlakan ayat tersebut pun memang tidak menunjukkan syarat wudu untuk tawaf. Adapun dalil-dalil yang dijadikan oleh para ulama yang mewajibkan atau mensyaratkan wudu terlebih dahulu, di antara yang tadi hadis riwayat Tirmidzi dan juga An-Nasa'i, at-tawafu salatun. Sebagian riwayat at-tawafu mislus shalah. Tawaf itu seperti salat. Maka ini dijawab seperti oleh Allamah Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi. Beliau katakan, kalaulah sah hadis itu, tawaf itu seperti salat, maka dijawab tidak menunjukkan bahwa tawaf itu sama dengan salat di segala sisinya. Itu tidak cukup untuk menunjukkan tawaf itu sama dengan salat di segala sisinya sehingga disyaratkan padanya taharah. Kalaulah kita katakan hadisnya sahih. Namun hadis ini ternyata juga dikritisi oleh para ulama. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa beliau katakan bahwa ini hadisnya la yasihhu min qaulin nabi.
itu tidak sah sebagai hadis Nabi SAW. Yang sah itu adalah athar mauquf, yaitu merupakan athar mauquf sampai Abdullah bin Abbas saja. Ini pun juga yang dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, dan juga dijelaskan oleh Al-Imam Baihaqi dan para huffaz hadis lainnya. Ya, hadis itu tidak sah sebagai sabda Nabi. Ya, itu hanyalah athar mauquf dari Abdullah bin Abbas. Adapun hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW memulai tawafnya dengan wudu terlebih dahulu, secara keabsahan hadisnya sah. Itu dalam riwayat Imam Bukhari, tidak ragu lagi tentang keabsahan hadisnya. Hanya saja sebagai dalil syarat maka itu kurang, ya kurang dari segi dalalahnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadza la yadullu 'alal wujub, innama yadullu 'alal istihbab. Ya, hadis riwayat Bukhari itu tidak kuat untuk menunjukkan wajibnya wudu. Ya, itu hanya menunjukkan sunnah saja. Kenapa? Karena semata-mata perbuatan Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak perintahkan sahabat untuk berwudu. Ya, semata-mata perbuatan Nabi SAW. Maka ini dibahas oleh para ulama usul fiqh, mujarradu fi'lin Nabi SAW, semata-mata perbuatan Nabi SAW, ya, yang paling kuat itu menunjukkan alal istihbab, menunjukkan sunnah saja, ya, tidak kuat untuk menunjukkan wajibnya jika itu semata-mata perbuatan Nabi SAW. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha, if'ali ma yaf'alul hajj, lakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang haji, ya, di mana Aisyah yang sedang haid terhalang dari tawaf, maka dijawab, ya, bahwa terhalangnya wanita yang haid itu karena wanita yang haid memang tidak boleh masuk masjid, ya, tidak boleh masuk masjid dan tidak boleh berdiam di masjid, berdasarkan, ya, hadis Nabi SAW, inni la uhillul masjida li haidin wala li junubin, ya, bahwasanya aku tidak halalkan masjid bagi orang yang haid dan juga bagi orang yang junub. Ya, memang ada pembicaraan tentang, ya, apakah ini hadis yang sahih atau hasan atau dhaif, namun yang dikuatkan oleh Imam Az-Zailai dalam Nasbur Rayah, ya, bi annahu haditsun hasanun, ya, sekurang-kurangnya itu hadis yang hasan, ya, walaupun memang ada pembicaraan di sanadnya tapi dia memiliki syawahid. Ya, maka dalil-dalil ulama yang mengatakan wudu itu syarat itu terbantahkan, ya, terbantahkan dan tidak kuat untuk menunjukkan, ya, wudu itu sebagai syarat. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwasanya ya, laisa liman aujabul wudu'a lit-tawafi, ya, laisa lahum hujjah, bahwa orang yang mewajibkan wudu, ya, dalam tawaf itu tidak memiliki hujjah yang sah dengan sanad yang sahih, tidak pula dengan sanad yang dhaif sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, tidak ada yang sah sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, padahal Nabi SAW umrah beberapa kali. Ya, Nabi SAW umrah 4 kali. Nabi SAW haji, yang berhaji bersama beliau itu banyak. Ya, kalaulah benar tawaf itu disyaratkan padanya wudu, la bayyanahu Nabi SAW, niscaya pasti sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Kalaulah Nabi SAW menjelaskan, la naqalu anhu, pastilah para sahabat itu menukil dari Nabi SAW. Ya, di mana manasik beliau dinukil oleh para sahabat. Ya, pastilah dinukil oleh para sahabat kalau benar wudu itu merupakan syarat tawaf. Ya, walam yuhmiluhu, tidak mungkin para sahabat yang mengabaikan hal ini. Ya, tapi ternyata Nabi SAW tidak dinukil perintah untuk wudu dari beliau. Yang dinukil memang Nabi SAW berwudu, tapi semata perbuatan yang itu tidak cukup kuat untuk menunjukkan wajibnya. Ya, bahkan, ya, ada keterangan yang lain bahwa Nabi SAW, ya, Nabi SAW senantiasa berwudu setiap sholat. Ya, dan juga Nabi SAW juga taharah hanya untuk menjawab salam. Nabi SAW memang orang yang menjaga taharahnya. Maka perbuatan Nabi SAW berwudu dalam tawafnya itu tidak cukup untuk menunjukkan wajibnya hal tersebut. Ya, maka wallahu alam, saya lebih condong pendapat ulama yang mengatakan bahwa memang disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu.
ya sebelum tawaf namun tidak cukup kuat untuk dikatakan sebagai syarat, ya, di mana tawaf itu tidak sah kecuali dengan wudu, yaitu pendapat yang tidak ada dalil tegas menunjukkan hal tersebut. Namun walaupun kita katakan ya wudu itu sunnah dalam tawaf, tapi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam ya Syarhul Mumti' Syarah Zadul Mustaqni', tidak patut seorang yang tawaf dia sengaja meninggalkan wudu, ya. Tetap dia berusaha untuk berwudu sebagaimana Nabi SAW juga berwudu. Namun qadarullah, kalaulah wudunya batal maka tidak mengapa baginya, yang karena yang tidak ada dalil yang tegas sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Utsaimin Taimiyah dengan sanad yang sahih ataupun sanad yang dhaif dari Rasulullah SAW tentang kewajiban wudu terlebih dahulu. Ya, wallahu alam, ini yang bisa kita bahas tentang ya bab wudu untuk tawaf. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya, Masya Allah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro in Travel berizin kemenak, dibimbing sesuai sunnah dan melayani jamaah merupakan nilai ibadah bagi kami.